Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa perdana pada perkuliahan mata kuliah Manajemen Logistik bersama Nining Arini dari Departemen Kesehatan Masyarakat STIKIM. Nah, pada kuliah perdana ini kita akan berkenalan dengan apa itu manajemen logistik. Yuk kita simak. Jangan lupa ya, klik subscribe dan like-nya. Let's go! Baik, kita simak apa itu pengertian dari logistik. Logistik ini berasal dari kata Yunani kuno, di mana asal katanya adalah logistikos. Nah, artinya logistikus itu adalah terdidik atau pandai dalam memperkirakan atau dalam berhitung. Jadi, ketika kita memanajemen suatu logistik, artinya kita akan memperkirakan atau akan menghitung segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam pengadaan logistik. Menurut Donald J. Borsuk tahun 2000, logistik adalah proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan strategis barang, suku cadang, dan barang dari para supplier di antara fasilitas-fasilitas perusahaan dan kepada para pelanggan. Nah, tentunya banyak para ahli yang mendeskripsikan logistik itu berdasarkan sudut pandang mereka masing-masing. Artinya, definisi logistik sendiri banyak versi. Nah, ini yang saya tampilkan hanya satu versi. Jadi, ini hanya untuk memacu Anda untuk belajar mengeksplor pengertian logistik dari berbagai macam sudut pandang. Disarikan dari berbagai versi tentang pengertian manajemen logistik, kita bisa ambil garis besar bahwa manajemen logistik ini membentuk suatu siklus terdiri dari 4 komponen besar, yaitu perencanaan, pengadaan, pendistribusian, dan penyimpanan. Nah, keempat poin utama inilah yang perlu diatur menggunakan strategi-strategi tertentu yang sudah dibakukan. Tujuannya untuk apa? Untuk menekan waktu dan biaya seminimal mungkin dengan seefektif dan seefisien mungkin. Tujuan dari manajemen logistik itu sendiri, kita lihat berdasarkan tujuan masing-masing poin. Pertama, ada tujuan operasional. Untuk apa? Agar tersedianya barang atau material dalam jumlah yang tepat dan kualitas yang baik pada waktu yang dibutuhkan. Jika dilihat dari tujuan keuangan, manajemen logistik ini bertujuan untuk secara operasional tercapai dengan biaya yang rendah. Nah, jika dilihat dari tujuan keutuhan, maka persediaan tidak terganggu oleh gangguan yang menyebabkan hilangnya atau kurangnya atau rusak atau pemborosan atau penggunaan tanpa hak yang akan mempengaruhi pembukuan atau sistem akuntansi. Sekarang, apa saja tahap-tahap saat kita melakukan manajemen logistik? Ada 6 tahap secara umum dalam kita melakukan manajemen logistik. Pertama, melakukan perencanaan. Tentunya perencanaan ini merupakan awal semua kegiatan, di mana perencanaan ini meliputi seluruh kegiatan yang dilakukan biasanya dalam rapat kerja yang nantinya akan menghasilkan standar
operasional prosedur atau juklak atau teknis yang akan disahkan atau dilegalisasikan oleh pimpinan suatu organisasi. Nah, hasil dari rapat kerja ini harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh komponen dan merupakan suatu petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis dalam hal pengadaan dan sebagainya. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah penganggaran. Jadi penganggaran ini sangat diperlukan untuk berbagai keperluan yang disesuaikan dengan kondisi keuangan suatu organisasi. Selanjutnya dalam pengadaan. Nah, pengadaan barang atau material ini harus tepat, tidak boleh berlebih ataupun berkurang. Artinya harus meminimalisir kondisi-kondisi kelebihan ataupun kekurangan. Tahap selanjutnya ada penyimpanan dan distribusi. Jadi dalam tahap penyimpanan ataupun distribusi, ini harus dimanajemen terlebih dahulu agar selama penyimpanan atau distribusi, kemungkinan dalam kehilangan ataupun kerusakan itu harus diminimalisir, sehingga bisa meminimalisir kerugian. Selanjutnya ada pemeliharaan, dan terakhir adalah penghapusan. Kita bahas satu persatu. Pertama dari tahap perencanaan kebutuhan. Nah, kenapa harus dilakukan perencanaan? Di mana dalam perencanaan ini harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertama, kebutuhan apa saja yang diperlukan selama kurun waktu tertentu. Kemudian, di mana kebutuhan tersebut atau barang-barang tersebut dibutuhkan. Selanjutnya, kapan barang atau material tersebut dibutuhkan, dalam jumlah berapa, kemudian berapa banyak biaya atau anggaran yang harus disiapkan. Selanjutnya, siapa saja yang harus mengurus atau bertanggung jawab terhadap barang-barang tersebut dalam hal penggunaannya, pengadaannya, dan sebagainya. Selanjutnya, mengapa barang tersebut atau material tersebut diperlukan? Jadi ada nilai urgensinya. Selanjutnya, bagaimana cara pengadaan barang tersebut atau cara perolehannya. Terdapat hal-hal yang memengaruhi perencanaan atau pengadaan barang. Apa saja? Yaitu pertama ada daftar barang, kemudian kedua data kebutuhan seluruh unit, kemudian yang ketiga data persediaan di gudang, atau keempat data pelaporan pemakaian, kelima pola penyakit, keenam kebijakan, dan ketujuh anggaran. Dan semua ini terlapor dalam bentuk suatu pembukuan. Dan ini sangat diperlukan dalam hal pengadaan. Berdasarkan data yang dibutuhkan dalam tahap perencanaan pengadaan kebutuhan, nah ini tentunya dibutuhkan suatu indeks kebutuhan, di mana indeks ini merupakan standar baku kebutuhan bahan logistik. Artinya dalam pengadaan, kita memang mengadakan suatu barang atau material itu yang betul-betul diperlukan. Nah, dari standar tersebut akan ditetapkan oleh kepala atau direktur suatu organisasi yang tentunya akan direview secara berkala. Tahap kedua adalah penganggaran. Dalam penganggaran,
ini dibuat menurut pola baku atau kebijakan yang mengatur mekanisme penyusunan anggaran. Kemudian, untuk harga satuan yang digunakan bersumber dari instansi lain atau daftar harga dari pemasok. Ini harus selalu di-cross-check. Selanjutnya, untuk alokasi anggaran untuk setiap jenis atau kelompok jenis atau bahan logistik itu juga perlu dilakukan penganggaran. Penganggaran juga merupakan penetapan sumber anggaran yang akan dipakai atau digunakan untuk pengadaan setiap jenis per kelompok bahan logistik. Untuk apa? Ini untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga. Jadi ketika ada peningkatan harga, nah ini sudah punya buffer budget untuk mengantisipasinya. Nah, selanjutnya, alokasi anggaran untuk proses pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian. Dan alokasi anggaran untuk penghapusan. Apa saja yang perlu diatur dalam alokasi penganggaran? Ini ada 4 poin yang harus diatur dalam penganggaran. Pertama, berapa besarnya alokasi untuk pengadaan bahan logistik? Tentunya ini sudah disesuaikan dengan data-data yang ada dalam pembukuan. Selanjutnya, dari mana sumber anggaran untuk pengadaan bahan logistik? Yang ketiga, harus ada alokasi anggaran untuk kebutuhan darurat atau kebutuhan yang insidensil yang tidak diperkirakan sebelumnya. Selanjutnya, dalam penganggaran harus menggunakan metode apa? Terdapat dua kemungkinan dalam pengadaan pendanaan. Pertama, jika investasi terlalu besar, maka kemungkinan yang terjadi adalah biaya modal akan naik, kemudian beban bunga juga akan naik. Ini untuk institusi-institusi yang menggunakan provider berbunga. Kemudian biaya pemeliharaan juga penyimpanan akan naik. Nah, kemungkinan merugi atau barang-barang yang rusak atau yang expire juga akan meningkat. Selanjutnya untuk kemungkinan yang kedua, jika investasi terlalu kecil, maka kegiatan rumah sakit tidak optimal. Ini berimbas kepada pendapatan akan menurun, sehingga kemungkinan ada kenaikan angka mortalitas dan morbiditas di rumah sakit tersebut. Tahap selanjutnya dalam manajemen logistik adalah komponen penting dalam pengadaan. Nah, dalam pengadaan ini diperlukan personil yang terlatih, kemudian prosedur yang ditata dengan baik, sistem informasi yang berfungsi, struktur organisasi yang sesuai, dan termasuk dana, juga fasilitas dan peralatan yang memadai. Tujuan dilakukannya penataan terhadap sistem pengadaan yang baik antara lain, pertama, memperoleh harga paling murah. Kedua, mendapatkan sediaan dengan kualitas tinggi. Selanjutnya, ketiga, memastikan pengiriman tepat waktu dan dapat dipercaya. Keempat, membagi beban kerja untuk efektivitas dan efisiensi kerja. Dan kelima, mengoptimalkan inventory. Terdapat beberapa metode dalam pengadaan logistik. Pertama, ada metode tender terbuka atau open tender.
Nah, tujuannya ini untuk mendapatkan harga murah, biasanya membutuhkan waktu yang lama dan monitoring yang ketat terhadap kemampuan supplier. Yang kedua, ada metode tender terbatas atau restricted tender, di mana supplier didaftar dan disetujui. Harga sesuai kehendak, beban kerja juga lebih ringan. Selanjutnya yang ketiga ada metode pengadaan secara negosiasi atau competitive negotiation. Ini berguna untuk barang tertentu, sehingga suppliernya telah dikenal dan dapat didekati secara langsung. Selanjutnya, metode pengadaan secara langsung atau direct procurement, di mana metode ini berdasarkan harga eceran atau harga grosir, dilakukan lebih cepat, lebih mudah, tetapi mempunyai harga yang paling mahal. Pada proses pengadaan, tentunya harus ada penghitungan terhadap volume. Nah, penghitungan tersebut harus disesuaikan dengan rencana yang sudah ditetapkan. Kemudian disesuaikan juga dengan evaluasi kebutuhan real pada saat itu. Dan harus diperhatikan persediaan. Kemudian diperhatikan juga kapasitas gudang. Jangan sampai barang yang datang tidak tertampung di gudang, akhirnya terjadi kerusakan yang akan menurunkan nilai efisiensi dari pengadaan. Dalam proses pengadaan harus ada syarat kontrak yang harus dimaksimalkan. Nah, syarat kontrak tersebut harus berstandar secara kualitas, spesifikasi standar, dan bukti kualitasnya harus diterima. Nah, selanjutnya terdapat nomenklatur dan pemberian label pada semua produk. Itu harus diberi labeling, misalnya obat-obat yang generik jangan sampai tertukar dengan yang non-generik. Selanjutnya ada spesifikasi produk, di mana pada spesifikasi tersebut harus ada nama yang pasti atau syarat khusus harus dinyatakan dengan jelas. Selanjutnya, tanggal pengiriman ini harus dicantumkan dengan jelas saat menerima order. Kemudian supplier setuju untuk mengirimkan barang pada tanggal yang telah ditentukan. Jika ada nama paten, nama paten tersebut harus jelas bahwa hak paten menjadi tanggung jawab supplier. Pengemasan dan tanggal kadaluarsa bila ada itu harus sudah dicantumkan. Saat penerimaan barang, harus diperiksa kesesuaian barang dengan surat pesanan. Juga diperiksa kondisi fisik dan apakah ada kesesuaian waktu penyerahan barang. Nah, ini semua harus dibuatkan berita acara penerimaan barang. Tahap selanjutnya adalah penyimpanan. Tujuan dari penyimpanan antara lain adalah untuk antisipasi terdapat fluktuasi kebutuhan atau fluktuasi harga, menghindari stock out, juga menjaga kualitas persediaan dan menjamin kelancaran pendistribusian. Nah, terdapat beberapa sistem penyimpanan yang banyak dikenal. Ada sistem FIFO, first in, first out, di mana barang yang pertama masuk, nah itu harus dikeluarkan terlebih dahulu. Ada juga sistem LIFO, last in, first out, di mana barang yang terakhir masuk ini dikeluarkan terlebih dahulu. Ada lagi sistem
FIFO, First Expire First Out, di mana barang-barang yang dinyatakan memiliki masa expired yang sudah dekat ini dikeluarkan terlebih dahulu. Diperlukan suatu pencatatan dan pelaporan dalam hal penyimpanan. Nah, pertama, kita membutuhkan suatu buku besar atau buku induk, kartu stok, kartu gantung atau styling, dan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan. Ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi. Tahap selanjutnya adalah pendistribusian. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendistribusikan barang logistik, yaitu standarisasi jumlah persediaan di setiap satuan kerja, kemudian prosedur baku yang dalam hal pendistribusiannya itu harus diperhatikan, kemudian ada internal check, selanjutnya berdasarkan permintaan rutin, berkala atau segera, termasuk penyediaan harian oleh petugas gudang, mengganti bahan atau barang yang sudah terpakai. Selanjutnya, ada approval oleh pejabat yang berwenang. Tahap selanjutnya adalah penghapusan. Penghapusan ini bertujuan membebaskan dari pertanggungjawaban pembukuan atau bendaharawan barang. Nah, apa saja barang yang dihapuskan ini? Biasanya barang yang rusak atau tidak dapat diperbaiki, atau ada biaya perbaikan yang tidak ekonomis, barang yang sudah melewati kadaluarsa, juga barang yang hilang karena pencurian. Terdapat beberapa cara dalam proses penghapusan. Ini biasanya dimusnahkan dengan cara dibakar, atau ditanam, atau dijual dengan pelelangan. Nah, ini dibuatkan berita acara penghapusannya. Atau ada juga penghapusan dengan cara disetor ke kas negara atau kas daerah atau juga ke rumah sakit swasta. Demikian rangkaian dari penjabaran tentang manajemen logistik. Nah, mudah-mudahan ini hanya sebagai pemicu saja rasa keingintahuan kita tentang manajemen logistik. Dan untuk materi selanjutnya, ini bisa diperdalam dengan tanya jawab pada sesi berikutnya dan pada ruang yang berbeda. Jadi, pertemuan dicukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan sudah menonton sampai akhir. Semoga menjadi tambahan ilmu dan jangan lupa untuk subscribe dan klik like and share-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.